Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Sitifa Fairo and I'm from English Education Department. And now I want to try to interpreting a set of videos. Let's go. You wake up in the morning. Mungkin kalian pernah merasa ketika kalian bangun tidur, kalian melihat banyak notifikasi di ponsel, melihat kalender begitu banyaknya jadwal meeting, terkadang 2 sampai 3 kali dalam sehari. Anda merasa jenuh dan sangat sibuk. Sesungguhnya Anda itu merasa sangat produktif. Pada akhirnya merasa ada yang kurang, tapi sebelum pikiran Anda selesai, hari berikutnya sudah dimulai. Itulah yang saya rasakan 2 tahun yang lalu. Saya merasa sangat stres. Dan saya juga merasa sangat terperangkap di dunia sekeliling saya yang berjalan begitu cepat. Dan saya tidak tahu harus bagaimana. How do we Saya mulai berpikir bagaimana saya mengikutinya, bagaimana saya akan menemukan kepuasan di dunia yang berubah segitu cepat pikiran saya, atau mungkin bahkan lebih cepat dari pikiran saya. Saya mulai mencari jawaban, saya bertanya dengan banyak orang, dan saya juga bertanya kepada keluarga saya, bertanya kepada banyak orang, dan banyak membaca buku. Tapi semakin saya menemukan jawabannya, sebaliknya, semakin banyak saya membaca, saya semakin stres dan saya semakin was-was akan hal-hal yang baru. Rasanya seperti saya menutrisi otak saya dengan junk food. Dan mental saya menjadi kepenuhan. Saya hampir menyerah. Pada suatu hari, saya menemukan buku ini. The Tzu Te Ching, The Book of the Way and this Virtue. Ini adalah buku filosofi klasik dari Cina kuno yang ditulis lebih dari 2600 tahun yang lalu. Dan ini adalah buku yang paling kecil dan paling tipis di rak buku. Buku ini hanya 81 halaman dan setiap halaman hanya puisi pendek saja. Dan saya membuka satu puisi begini. Indah bukan?
Biar saya bicarakan. Kebaikan tertinggi itu seperti air. Ia menguntungkan semua tanpa perdebatan. Dalam tempat kediaman ia membumi. Dalam wujud ia mengalir hingga pedalaman. Dalam ekspresi ia jujur. Dalam konfrontasi ia tetap lembut. Dalam pemerintahan ia tidak mengontrol. Dalam tindakan ia menyelaraskan waktu. Ia puas dengan sifat dasarnya. Maka ia tidak bisa disalahkan. Wow, saya saat membaca ini sangat ingat dan merinding. Dan saat ini pun saya masih terasa. Rasa stres dan takut saya hilang begitu saya membacanya. Sejak hari itu, puisi ini saya mencoba untuk menerapkan dalam hidup saya. Dan hari ini saya akan membagikan 3 pelajaran yang saya dapat dari filosofi air ini. Yang dapat membantu saya untuk menemukan kepuasan diri dalam semua hal-hal yang saya lakukan. Pelajaran yang pertama tentang kerendahan hati. Jika memikirkan air di sungai, air itu selalu merendah. Ia membantu pertumbuhan tumbuh, ia menjaga binatang tetap hidup, ia tidak menarik perhatian untuk dirinya sendiri. Dia tidak mencari penghargaan atau pengakuan. Ia rendah hati, tetapi tanpa adanya air, kehidupan ini akan punah. Kerendahan hati air mengajarkan beberapa hal penting. Ia mengajarkan bahwa daripada berlagak sok pintar, daripada berlagak sok tahu segalanya, kalian boleh untuk berkata, saya tidak tahu, saya ingin belajar lebih, dan saya butuh bantuan Anda. They also told me that Ia juga mengajarkan bahwa daripada menunjukkan kekayaan dan kesuksesan, lebih baik menunjukkan kekayaan orang lain yang dipunya. Ia mengajarkan bahwa daripada melakukan hal yang membuat saya maju, akan lebih memuaskan dan bermakna untuk membantu orang lain mengatasi tantangan mereka untuk sukses. Dan rendah hati, saya dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang sekitar saya, dan saya lebih tertarik untuk dengan cerita dan pengalaman yang membuat mereka unik. Hidup ini menjadi menarik karena setiap hari saya menemukan hal dan ide yang baru, untuk solusi baru dan masalah yang baru. Semua berkat ide dan bantuan orang lain, semua arus akan mengalir ke lautan karena lautan lebih rendah. Kerendahan hati memberikan air kekuatan, tapi itu memberikan kemampuan kita untuk merendah, untuk hadir, untuk belajar dan berubah dari cerita orang di sekitar kita. Pelajaran yang kedua,
adalah tentang harmoni. Jika air mengalir ke batu, ia mengalir di sekitarnya. Ia tidak kecewa, ia tidak marah, ia tidak tersinggung. Bahkan ia tidak merasakan apa-apa. Di saat ada cobaan, air akan menemukan solusinya. Tanpa memaksa, tanpa konflik. Dan saat merenungkannya, saya mulai mengerti kenapa saya stres. Karena bukannya saya bekerja selaras dengan lingkungan saya malah bekerja melawannya. That's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.